warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa sayyibun adailah wa furuhi wa usulihi wa masayikhi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Semua kehendak yang ada di dalam hatimu itu tidak akan pernah mewujud, tidak akan pernah datang manakala hal itu tidak kau sertakan dengan apa yang dimaksud dengan amaliyah. Kehendak apa yang ada di dalam hati itu tidak akan pernah mewujud manakala tidak disertai dengan tindakan amaliyah. Tatkala disertai dengan tindakan amaliyah, dan kehendak itu kau tetapkan kehendakmu, maka itu akan menjadi istidraj, tidak akan menjadi hidayah. Tapi tatkala kehendak yang ada di dalam dirimu kau lepaskan dan kau tajalikan dan disertai dengan amaliyah, dan amaliyah pun juga kau lepaskan, maka itu akan menjadi hidayah. Dan hidayah itulah yang nantinya akan membimbingmu sampai bertemu Allah. Saya ulang, kehendak apa yang ada di dalam hatimu tidak akan pernah mewujud manakala tidak kau sertakan dengan amaliyah. Tapi tatkala kau sertai dengan amaliyah dan hatimu duduk di takholli, maka mewujudnya itu akan menjadi istidraj atau pengelulunya Allah. Sebaliknya, manakala kehendak itu kau sertai dengan amaliyah tetapi kau tajalikan, maka itu akan menjadi satu hidayah, dan itulah yang akan menghantarkan dirimu untuk bertemu Allah. Berkenaan dengan hal itu, apa yang telah disampaikan satu makalah
Syekh Ibnu Athaillah di dalam makalah yang nomor 88. Ar-raja'u qala musannifu rahimahullah. Zumi gak kenek ta, zoom sewu iku. Ar-raja'u utawi pengarep-ngarep. Ar-raja'u utawi pengarep-ngarep iku ma apa koronahu kang nyarengi hu ing ma apa amalun amal. Perkara kehendak pengharapan apapun itu tatkala kau sertai dengan amaliyah, maka pengharapan itu akan muncul, akan mawujud. Tetapi apa yang ada di dalam hatimu itu berlakunya hati duduk di takholli apa di tajalli. Ahli hijab mesti itu duduk di takholli. Ahli suhud itu mesti duduk di tajalli. Apapun rojak pengharapan, harapanmu opo? Iku bisanya maujud harus kau sertakan amaliyah. Orang ahli hijab iku mesti apa yang diharapkan urusan selain Allah. Nah iki duduk zoom iki. Iki yo efeke mixer nek iki. Gak usah. Jadi apa perkara yang ada di dalam hati seorang ahli hijab kehendak pengharapan itu mesti menjadi istidraj. Tapi gak sadar kalau itu dilulu Allah. Pengharapan disertai dengan amaliyah, iki maksudnya adalah apapun bentuk syarat rukunnya rojak itu kau datangkan. Contoh kuwi pingin mangan sebab kau lapar. Pengharapan kita untuk makan harus disertakan amaliyah, mengangkat makanan tersebut. Ahli hijab nggak ada di dalam hatinya itu untuk bertemu Allah, di situ nggak ada. Ahli hijab itu mesti pengennya itu makan, habis itu kenyang, udah itu aja. Beda dengan ahli suhud. Ahli suhud itu mesti ketika jasmani itu mempunyai kehendak makan karena lapar, hati ahli suhud itu bertemu Allah di situ. Bertemu Allah. Bapak Ibu,
Kalau sudah hatinya itu ingin bertemu Allah di kala waktu makan, maka Allah dawuh, fa inna ajalallahi la'at, ya tak peduli kuwi ning kuwi. Karena ar-roja gandeng dengan amal ini maujud, akhirnya menjadi hidayah. Dengan hidayah itulah yang menghantarkan Anda itu bisa bertemu Allah di situ. Ini ahli suhud, beda dengan ahli hijab. Pokok imangan wareg ya sudah, pokoknya makan kenyang ya sudah. Beda ahli suhud, tidak mementingkan kenyang itu di atas kepentingan yang paling penting, yaitu bertemu Allah. Ahli suhud sudah tahu kuncinya bagaimana bertemu Allah ketika jasmani makan, sudah tahu. Karena saking seringnya dia bertemu Allah. Lah, hasil daripada itulah Bapak Ibu, Allah menempatkan dirinya dalam hidayah. Dengan hidayah itulah yang akan menarik hatimu terus dan terus untuk bertemu Allah. Wa illa, dan apabila rojak itu tidak disertakan dengan amal, wa illa, tidak akan maujud. Anda dalam hati punya kehendak ingin bertemu Allah, ar-roja namanya. Lah, apa tindakan yang harus jenengan lakukan untuk maujudnya kehendak di dalam hatimu, pengharapan di dalam hatimu yang berbentuk bertemu Allah? Zikir. Jadi sertakan kehendak dengan amal dalam dirimu untuk bertemu Allah. Berarti wajib zikir itu bertemu dengan kehendak, pengharapan hatimu. Wa illa, apabila tidak, ya fahuwa, mongko utawi rojak iku apa? Umniyatun, apa tadi ini? Gak ketemu, harapan yang palsu. Artinya apa? Udah, ilmu sudah diberikan, yastami'unal qaula, Anda sudah mendengarkan. Udah, paham. Gimana caranya bertemu Allah sudah dikupas di situ. Ada dua hal, falya'mal amalan sholihan, yang kedua wala yusrik bi'ibadati rabbi ahada. Pertama harus zikir, kedua tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Tapi ini tidak Anda lakukan. Masyoto, walaupun tah kita itu setiap saat ngaji dan lain sebagainya, terus di dalam hatimu ingin bertemu Allah, tapi jikalau tidak disusul dengan amaliyah, amalun, iki nek miturut makola ini gak iso. Bertemu itu gak bisa, harus disertakan amaliyah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, dua hal syarat tatkala kau ingin bertemu Allah. Pertama adalah falya'mal amalan sholihan, lakukan zikir. Selanjutnya wala yusrik, ojo sampai aku muncul saat berzikir. Jangan sampai aku muncul saat
kau melakukan apapun. Kau ingin bertemu Allah waktu makan, jangan pernah muncul akumu yang melakukan makan. Kalau dalam dirimu muncul keakunya kau yang bisa makan, maka disinilah kita masih terjerat dengan syirik khafi. Dan ini tidak akan pernah bisa menghantarkan dirimu sampai pada Allah. Masih ada halangan, masih terhalang rojakmu, dirimu itu untuk bertemu Allah terhalang. Makanya wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan sekali-kali kau memunculkan keakuanmu atau keakuan makhluk yang berperan, jangan. Kalau ini masih muncul, maka jangan harap baik di dalam khalwat secara umum, lebih-lebih secara khusus tak akan sampai pada Allah. Makanya yang namanya amalun yang berupa zikir dan meninggalkan syirik itu wajib. Inilah yang disebut amalun. Ar-roja disertakan amal, amal yang berupa apa? Amal yang berupa zikir dan meninggalkan keakuan, maka rojak pengharapan bertemu Allah itu pasti mawujud. Wa illa, apabila tidak, ya fahuwa umniyatun, apa? Maka itu disebut tamani. Apa tamani? Pengharapan yang palsu. Apa pengharapan palsu? Pengharapan yang tidak akan terjadi. Ini enggak bertemu Allah aja. Apapun pengharapanmu, kau punya masalah. Apapun masalahmu, kau ingin apa? Di dalam hatimu ada pengharapan masalah itu selesai. Terus bisanya maujud, ya amalun. Kau harus ada tindakan. Apa tindakan itu? Macam-macam. Kalau jenengan makan, kalau jenengan lapar, berarti tindakannya harus mengambil makanan terus dimakan. Yes, tergantung masalahmu itu apa. Oh, masalah saya ngelak dahaga, berarti harus mengambil air itu. Tetapi menurut kaidah ahli suhud, baik rojak mau rojak atau pengharapan atau amaliyah yang terjadi pada dirimu harus kau tajalikan. Itulah yang akan disebut sebagai etika akhlak ilahiyah. Harus seperti itu. Beda dengan ahli hijab dulu kita. Apa? Justru gua naik efekmu itu tambah bengung. Apa? Berarti apa iku mangrek? Oh, pengharapan. Ahli hijab beda. Ahli hijab justru apa yang dia lakukan tetap hasilnya itu adalah bukan hidayah tapi istidrat, penglulu. Kepingin harapannya sugih. Ini nyambut gawe. Nyambut gawe. Kerja. Terserah kerjamu. Kalau kerjanya ngingu tuyul ya harus golek tuyul. Tuyul itu anak jin. Anak jin tuyul itu. Lah upayamu gimana? Pekerjaanmu golek tuyul itu macam-macam. Gitu. Harus ada tindakan.
Tujuannya tuyul kongon golek duit. Terserah aku nyambut gawe niku nyambut gawe apa. Ngerugekno wong, merugikan orang lain atau tidak, terserah Anda. Kerja yang halal miturut bahasa syariat, walaupun kau itu di mana-mana apapun poksimu, Allah meletakkan keahlianmu di mana, itu yang harus kau lakukan. Aku yakin kau istiqomah, qanaah, nerimo opo yang ada di situ Allah menempatkan, justru itulah yang akan menjadi barokah manakala betul-betul bersumber dari hati qalbin zahidin, hati yang condong karena Allah. Gampang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk malam hari ini kita akan membahas terkait pengharapan yang mesti maujud. Entah pengharapan itu yang timbul dari qalbin rohibin, hati ahli hijab, ataukah ahli syuhud. Apakah pengharapan ini ada kaitannya dengan dunia atau kaitannya dengan akhirat? Man aradad dunya fa'alaihi biilmin wa man aradal akhirata fa'alaihi biilmin. Kedua-duanya itu mesti tidak lepas dari ilmu. Tergantung dalam hati sampean itu ada pengharapan apa. Apakah pengharapan yang ada kaitannya dengan dunia atau akhirat? Cuman saya hanya berpesan, wahai ahli syuhud, kau di dunia iku ya butuh makan, butuh minum, ya kuwi berkewajiban ngingoni keluarga. Lah ngoten nggih. Wis ahli syuhud. Apapun rojak yang ada di hatimu, pengharapan yang ada kaitannya dengan urusan dunia, ingat, jangan kau lepaskan pengharapanmu yang ada kaitannya dengan akhirat. Ingat, Allah itu di mana-mana. Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu. Bahkan Allah berpesan terhadap Muhammad, idza sa'alaka ibadi Muhammad, kalau hambaku tanya tentang aku, katakan kalau aku iki dekat. Artinya apa, Pak? Silahkan jenengan itu ada harapan yang ada kaitannya dengan jasmani keluarga, tapi di situ ada Allah. Utamakan pengharapanmu akhirat bertemu Allah di situ. Sebab mohon maaf, andai kata Anda itu hanya mengutamakan, mewujudkan kehendak rojak urusan dunia saja, maka akhirat enggak akan pernah kau dapatkan. Anda tidak akan pernah bisa bertemu Allah dikala kau mendapatkan wujudi rojak, wujudi pengharapan tadi, apapun bentuknya. Tetapi jikalau di situ kau utamakan kehendak yang ada kaitannya dengan akhirat, Anda pasti akan mendapatkan keduanya. Akhirate melaku, dunyone katut. Dunyone katut. Yang terpenting di situ koronahu amalun. Kau sertakan amaliyahnya. Amaliyahnya tentang akhirat bertemu Allah, kuncinya sudah kau pegang.
Oke, berarti sirul asr jalan. Nah, terus dunianya Anda itu tadi mergawe atau nyambut gawe atau apapun bentuk amalmu. Pengharapan rojakmu itu disertakan dengan amalmu itu beserta bareng, maka di situ juga kau akan mendapatkan dunianya. Tapi kalau yang kau pentingkan dunianya saja, tak jamin akhirati nggak akan pernah dapat. Tapi jikalau yang kau utamakan akhiratnya, bertemunya dirimu pada Allah, maka bertemunya rojak dunia itu akan maujud. Berarti dunia akhirate oleh. Inilah yang kumaksud, walaupun jasmanimu ada di dunia, ruhmu sudah di akhirat. Mengapa kau sudah di akhirat? Karena barzahmu itu sudah roboh. Kau keluar dari barzah sudah. Makanya ahli hijab suk nek mati gak iso ning akhirat. Wa min waraihim, dia di belakang itu ditunggu dinding yang tebal. Barzakhun sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan itu didatangkan, baru dia menghadapi akhirat. Bahasa syariate, bahasa hakikate, barzahmu, tutupmu, dindingmu itu, yuk keakuanmu itu, keakuan makhluk dalam dirimu. Kalau ini sudah kau robohkan, maka kau mesti akan ucul nanggone akhirat. Roh iki gak iso ditahan, Pak. Roh iki gak iso gak bisa dikendalikan, gak bisa dicancang kalau barzahnya sudah roboh. Lah sing membikin cancangan iku sudah putus, otomatis kabur roh iki. Kabur kemana? Ya ketemu Allah. Ya akhirat itu. Saya mengerti manuk ambek kurungan. Semerap. Jangan salah persepsi ya. Manuk, burung-burung ya. Burung itu akan lepas dari sangkar kalau sangkarnya rusak. Sangkarnya rusak. Kau nggak percaya, ada burung di situ. Rusakan kurungan nih. Aku yakin keluar dia. Wis gak bisa dibendung. Nggak bisa bendung, pasti akan dia keluar. Sama ruh yang ngono. Ruh iki jasmani sampean iki ngomong syariat. Jasmani sampean iki rusak. Rusak karena sakit atau rusak atau gimana? Roh iku ucul. Sama. Sekarang bukan jasmani secara syariat. Ya. Yang disebut barzah secara hakikat. Apa penghalang dirimu? Keakuanmu sendiri. Coba keakuanmu sendiri rusakan. Rusakan. Roh iki ucul menemui Allah. Inilah yang dimaksud satu ayat, kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tatkala kebenaran itu datang, maka hancurlah kebatilan. Berarti kurungane manuk itu adalah kebatilan, ya. Itu sesuatu yang mengurung Anda kebatilan, termasuk barzah iki mengurung Anda kebatilan. Ini kalau rusak, maka mohon maaf, Anda akan menemui satu kebenaran. Mula sangka iku Anda kalau tanya, saya itu kholwat dikir kok gak usul-usul. Nah, kuncinya cuman satu, bondelane cuman keakuanmu belum
rusak. Keakuanmu belum fana, belum hilang. Itu persoalannya. Kebanyakan di situ. Nah, untuk melepas keakuanmu dalam segala hal bentuk apapun itu lebih berat dan tidak akan pernah bisa manakala jatuh pada ahli hijab. Nggak iso. Imannya mesti aku. Imannya mesti terhadap selain Allah. Tapi kalau ini jatuh pada orang-orang ahli zuhud, sangat mudah sekali. Seperti laksana orang menarik rambut songko dini tepung. Menarik rambut dari tepung. Gampang. Artinya, Anda kalau merasa sulit untuk usul pada Allah, lepasen rasa iman keakuanmu yang berkholwat, yang berzikir. Baru, makanya saya katakan, iku lho sak kedepe moto, sak kedepe meripat, iku lho iso wusul. Iku mau. Itu tadi kalau kita itu sudah rusak, sudah lepas keakuan diri kita, baru nyata. Bapak Ibu hadirin yang jelas, kehendak dalam hatimu untuk bertemu Allah harus kau sertakan amaliyah, yaitu tindakan berzikir. Intinya zikir adalah melepaskan keakuan diri. Baru di situ sak kedep, sak detik pun langsung jenengan dikatakan amal arif. La yarawna li anfusihim sayan, yaiku sing disebut ning Quran golongan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ngantuk ya. Ya awan mang mboten saged tilem dikudu arek cilik-cilik ditumpaki dia anis. Giling-giling mangan prei, Pak. Awan gak kerja kan wis mungkin jarine sinduk doleh mumpung abi gak kerja tumpah ya. Bon, kesimpulan dalam materi ini adalah kehendak dirimu untuk bertemu Allah yang duduk di segala hal macam-macam kehendak jasmani terhadap urusan dunia itu akan keduanya maujud manakala kau sertakan amaliyahnya. Amaliyahnya berarti berzikir. Dengan berzikir itulah akan menafikan, merusak keakuan dirimu. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Monggo yang pingin takok kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet Gus. Kula dateng ngelo niku nate jo dateng masjid dipun temui kalian Mbak Idris. Kalian Mbak Idris kula dipun paringi toya. Mbah Iblis. Idris. Mbak Idris. Sesepuh ngelo. Nggih. Kula diparingi toya. Mantun toya niku kula minum. Terus kula diparingi kitab. Kitab Miftahul Sholihin. Kitabe ireng tapi tulisane abang mencorong kados emas. Niku maknane napa? Sampun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab adalah simbol sebagai pedoman.
melihat dari judul kitabnya itu jelas iki pedoman untuk menjadikan hati yang soleh. Soleh pada Allah ya, maksudnya bukan soleh pada manusia. Soleh pada manusia itu jasmani, soleh pada Allah itu rohani. Kitab di situ menunjukkan satu simbol adalah pedoman. Apa pedoman kita untuk bisa pada Allah? Harus ada pedoman. Dengan pedoman itu dijadikan sebagai dalil, sebagai dasar Anda untuk bisa sampai pada Allah. Air adalah sebuah ilmu. Sik kula takok sing sampean unjuk wau air jernih apa butek? Jernih nggih. Jernih, air putih. Masalahnya jeneng air kadang-kadang ono sing butek, ono sing jernih. Kalau itu isinya adalah air yang jernih, berarti itu ilmu yang ada kaitannya dengan dinut tauhid. Itu juga ada kaitannya dengan kitab. Ilmu dengan kitab itu ada kaitannya. Kalau kitab itu sebatas tulisan, dijadikan sebagai pedoman, buah daripada tulisan itu adalah ilmu. Ini tidak akan bermanfaat bagi jenengan manakala ilmu itu tidak Anda amalkan. Lah, ilmu yang jenengan pahami itu akan menumbuhkan satu arroja, satu pengharapan. Ilmu itu nuju nang sapa maksude, dibuka kitab. Iki ilmu kanggo nuju dan bertemu terhadap Allah. Oh iya, paham. Berarti kepahaman jenengan itu ada pedoman. Kitab, wow, oke. Ini Bapak Ibu tidak akan pernah menjadi manfaat terhadap kita tatkala tidak jenengan sertakan amal. Sebab munculnya ilmu itu mesti ada pengharapan. Faham, akhirnya duweni karep jenengan. Apa karepnya? Karepnya Anda ingin bertemu Allah. Loh, ini akan nyata wujud antara ar-roja. Roja ini akan wujud bertemu Allah, kehendak ini manakala disertai dengan amal. Amal berarti praktek, jenengan wajib sesuai dengan petunjuk pada ilmu itu yang dimaksud zikir, wajib jenengan lakukan. Wajib. Ini manakala ilmu itu disebut sebagai ilmu yang bermanfaat, migunani kanggo jenengan. Lah ini akhirnya kami sebut antara roja ini ya, roja gandeng dengan amal iku akan maujud. Roja adalah pengharapan ya. Roja adalah pengharapan, amal itu adalah perbuatan, tindakan dzikir, gandeng ini disebut maujud. Jelas? Oke. Jadi Bapak itu tadi kitab adalah pedoman, air adalah ilmu tauhid, akan masuk di dalam diri panjenengan kefahaman. Jenengan sertakan dengan zikir, maka bertemulah kau pada Allah. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur
Matur suwun sangat Gus, saya dikasih kesempatan untuk bertanya. Saya ingin tanya tentang indikator orang hidup Gus. Indikator itu suatu alat ukur lah. Berkenaan materi yang disampaikan tadi tentang istidrot, ulu-ulu, diulu-ulu. Dalam hidup ini kan kita serba ambigu sepertinya. Serba Ambigu itu ndak pasti gitu. nggak pasti. Katakan ya. orang non muslim, dia itu hidup kaya sampai mati, sampai hampir mati tetap kaya, sehat, lalu meninggal gitu. Menurut hatinya dia itu disayang Tuhan, padahal Tuhannya banyak. Nah, oke, kita bicara di Islam sendiri. Di Islam sendiri banyak mazhab. Menurut mazhab kita, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang bersumber pada Imam Syafi'i Al-Asy'ari, itu kita melakukan seperti apa yang telah dituntunkan. Tapi menurut mazhab lain, kita itu dianggap sesat. Kita dianggap nyeleneh, pakai kunut, pakai ini, pakai itu, salaman, mari adzan pujian. Padahal kita juga memandang mereka juga sesat, kan gitu. Lah, dalam pandangan Allah, hamba yang mulia dalam pandangannya, itu pasti kan ada indikatornya. Kon tak anggap mulia dalam hadapanku, kon kudu ngene gitu. Kita semua pasti merasakan itu, pasti semuanya. Iki lo aliran sing dia sing bener menurut Allah ini, kan gitu. Nah, ini ditarik ke hakikat Gus. Dalam syariat kita dihadapkan pada sejumlah agama yang sedemikian banyak. Dalam Islam sendiri sejumlah mazhab atau aliran yang sebegitu banyak. Itu pasti kita itu bingung, indikatornya apa ya? Allah memandang hambanya itu sebagai hamba yang mulia atau beruntung. Dalam Al-Asri jelas, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tasaw bil haqqi wa tasaw bis sabr. Bahwa orang itu dikatakan merugi apabila tidak beriman, tidak beramal soleh, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beramal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan dengan penuh kesabaran. Itu kan indikatornya orang yang beruntung. Tapi itu kalau diculaskan lagi masih terkotak-kotak gitu. Jadi mohon dicerahkan hati saya, seperti apa yang indikator yang dalam pandangan Allah orang itu mulia dalam pandangannya. Termasuk kalau bisa dari segi kecintaan Gus, dari segi mahabbah juga. Tidak hanya hakikat, tapi kecintaan, mahabbah gitu. Terima kasih Gus atas nanti penjelasannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus tahu hati manusia itu terkelompok menjadi dua, yaitu ahli hijab dengan ahli syuhud. Ya, ahli hijab dengan ahli syuhud. Selama kita masih di kelompok ahli hijab, mesti ini bercerai-berai, beragam-ragam bentuk. Kita gak usah keluar dari agama Islam, bicara agama Islam sendiri. Mengapa ada mazhab ini, mazhab itu, mazhab ini, dan lain sebagainya? Karena mereka masih melihat makhluk. Keakuan kita sebagai makhluk itu masih dominan
Padahal sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya baik secara Al-Quran maupun Al-Hadis As-Sunnah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita sadar makhluk iki yang menciptakan adalah Tuhan. Oke, sadar. Tapi banyak yang tidak sadar wa ma ta'malun, apa yang muncul dari diri kita itu dari Allah. Enggak sadar. Mengapa enggak sadar? Apa biang keroknya? Nafsu yang ada dalam hati kita membisikkan pada diri kita supaya iman kita itu jatuh pada makhluk. Jatuh pada makhluk keakuan kita yang melakukan. Akhirnya disitulah jangan heran bermunculan bendera-bendera itu sesuai dengan imamnya masing-masing. Sampai dikatakan, jikalau kau ikut bendera aku, gak boleh kau bendera yang lain. Jikalau kau ikut bendera yang lain, benderaku turunkan. Atau bahasa sederhana, tidak ada matahari dua. Iku sukses mereka itu mengikrut Anda, menjerat Anda sukses. Sehingga dikatakan, kau manakala tidak mengikuti mazhabku, sesat kau. Yang sana juga begitu. Akhirnya apa bedanya dengan partai? Ake-akean bolong. Saya ingatkan atau saya katakan, selama kita masih ada di ahli hijab, selama itu kita saling menyesatkan. Selama itu masih kita itu membenarkan diri sendiri, sementara orang lain yang tidak ikut kita dikatakan salah. Bahasanya dengan wau sesat. Bapak Ibu hadirin, saya katakan selama kita di ahli hijab, apapun status kita, apakah yang jadi imam, apakah yang jadi makmum, mohon maaf, pasti selang pendapat. Pasti akan mengatakan kita yang benar, orang lain yang salah. Lah ini manakala dibiarkan, maka jangan heran kalau akan terjadi khilaf ini, akan terjadi tidak hanya secara akwal, ucapan, debat, enggak, akan terjadi termasuk khilaf horizontal secara fisik, berarti peperangan. Beda ideologi itu aja. Sampai kapanpun Pak, sampai kapanpun. Tadi saya katakan apa yang menjadikan biang kerok akhirnya menjadi khilaf. Itu tadi, dalam diri kita terkuasai oleh nafsu, yang nafsu itu inna nafsa la amaratum bisu, mengajak untuk berbuat jelek, artinya membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Karena beda madhab. Bapak Ibu, beda kalau kita sudah masuk di dalam golongan ahli syuhud. Tidak akan ada perpecahan di situ. Walaupun secara fisik bendera kita itu ada yang NU, ada yang Muhammadiyah,
ada yang apapun, kalau hatinya bertauhid, kalau hatinya duduk di suhud. Ketika kita tidak suka kunut, kita melihat orang berkunut, pasti tidak akan melihat orangnya. Wa ma ta'malun, apa yang muncul di situ semata-mata dari Allah. Loh, inilah yang akan menjadi suasana itu tentram itu di situ. Sama yang nggak pakai kunut melihat orang yang berkunut, sama orang yang miturut dohirnya, syariatnya, madhabnya gak boleh tahlil, melihat orang tahlil gak mungkin akan menyalahkan, karena dia sibuk melihat Allahnya. La haula wala quwata illa billah. Apapun yang muncul dan timbul dari diri semua makhluk, iku illa billah, tidak datangnya dari makhluk. Walaupun beda madhab, sifat hakikati aslinya hamba itu tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun. Kalau sadar seperti ini, maka keakuan diri makhluk itu dalam hal apapun itu akan rusak, akan fana. Otomatis akan muncul iman dalam diri itu, semuanya keakuannya Allah. Ini makanya saya katakan, selama kita masih ada di golongan ahli hijab, nggak bisa rukun, nggak bisa rukun. Tapi kalau sudah disuhud, barulah tidak ada khilaf, semuanya itu datangnya dari Allah. Kalau betul-betul orang ini tidak hanya memahami saja, akan tetapi amal juga. Hati kefahaman yang mendasari atas rojak pengharapan bertemu Allah disertai dengan amal, amaliyah, maka bertemulah Allah. Kalau sudah di wilayah itu, maka tidak akan pernah menyalahkan madhab orang lain, walaupun secara dohir tidak sama dengan madhab kita. Karena sibuk hati jenengan iki nyawang Gusti Allah. Jadi sama dengan mahabbah ya juga gitu. Rasa cinta kita terhadap apapun, kalau itu jenengan dasari cinta yang sejati hanya pada Allah, nggak ada khilaf, nggak ada khilaf. Pertanyaannya, kapan ini terjadi? Jawabannya, ya di saat seseorang itu sudah menerima dan mengamalkan apa ajaran dinut tauhid. Baru di sini akan terjadi. Kalau kita ngomong kapan umat seluruh dunia itu akan terjadi seperti itu, mohon maaf, ya semuanya begitu. Sing ngebain rokok sopo? Nggak mungkin lah Pak. Makanya Gusti Allah memetak-metak itu. Mengapa harus memetak? Katanya Allah itu gak pilih kasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Memang betul. Memang betul. Kalau ditanya mengapa, sebab ada asbabun nuzulnya. Mengapa Allah memetak si A diletakkan kiri, si B kanan? Iku ya ada alasannya. Ada jawabannya sendiri. Sebabnya mek mendasar, sami'na wa asoina wa sami'na wa atokna. Mek ikut tak. Apa yang sudah Allah sampaikan,
untuk menjadi ahad, dia tidak menghiraukan, bahkan lari dari itu. Larinya sambil ngece, larinya sambil menghina, mengejek. Lah ini persoalannya kan ada di situ. Itulah mengapa dia dimasukkan golongan kiri, dan mengapa mereka yang satu dimasukkan golongan kanan, karena sami'na wa ata'na. Justru satu sisi si A diletakkan kiri, si B diletakkan kanan, itu menunjukkan sifat adili Gusti Allah. Jadi itu tadi Pak ya, yang menjadi indikator kita itu mengapa diletakkan, akhirnya menjadi diletakkan ahli hijab, sehingga menjadikan perpecahan ada di situ. Karena kita sami'na wa asoina, kita mendengarkan tapi malah lari sambil ngece. Lah itu lah, saya rasakan selama 23 tahun Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan tentang dinut tauhid. Umpama saya sensus loh ya, sensus, itu lebih banyak mereka mengatakan sami'na wa asoina. Ya, sami'na wa asoina.